أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah sehingga kita sama-sama hadir di SBY Darul Rahmah, tepatnya di musola SBY Darul Rahmah dalam rangka apa untuk datang ke sini? Ya, makan bersama, enaknya makan bersama. Dalam rangka buka bersama kelas 4 narasi dan mulai. Mudah-mudahan untuk semuanya diberikan kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah SWT sehingga dapat menjalankan ibadah sampai akhir hayat. Suatu salam tidak lupa saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali yang sama-sama kita berlagi tentunya yang telah memberikan banyak ilmu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nantinya akan memberikan kita manfaat di saat mungkin kita sudah selesai di sekolah Ramadhani, guru-guru akun semuanya bisa saja yang saya hormati tentunya bagi semua yang berbahagia berhasil dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin memberikan salam, cuma sekedar ya kita sambil menunggu makan bersama kan, menunggu makan bersama supaya tidak waktunya tidak habis, makanya kita sambil cerita saja, ya kan? Tidak ceramah, kenapa? Ceramah kan sudah hari ceramah kan? Jadi catatan. Judulnya nanti terakhir dulu, atau disebutkan terakhir dulu, ya kan? Iya, makanya dicatat isinya, judulnya terakhir. Saya sebutkan nanti dulu. Ya, saya konsentrasi, jangan sambil cerita. Kalau sambil cerita nanti akan pesertanya judulnya apa kira-kira. Ya, baik. Ada masa yang Ustaz banggakan. Pertama, Ustaz ingin bertanya dulu. Kenapa antum mau datang sore-sore seperti ini? Padahal di rumah lebih enak kan? Bisa makan sepuasnya, apalagi bisa menikmati hidangan sepuasnya, ya kan? Nah, kenapa antum mau datang ke sini? Disuruh dapat nilai, apa lagi? Ada lagi? Apa? Jangan mendapat diri, apa lagi? Ada lagi jawabannya? Dapat makanan? Suka makanan? Boleh. Apa lagi kira-kira? Ya. Baik. Dari semua anggota semua ada di sini, tujuannya sudah berbeda-beda kan? Nah, tidak satu tujuannya. Itulah makanya manusia diciptakan walaupun dia satu keluarga atau satu kumpul, mereka akan berbeda-beda cara berpikirnya. Baik. Nah, selanjutnya pada sore hari ini kita semuanya dikumpulkan di musola SBY Darul Rahmah dan berbaikat silaturahmi. Ada yang tidak puasa? Ada yang tidak puasa nih? Atau puasanya ada yang juga bolong?
Kita akan masuk ke materi. Baik, pada kesempatan sore hari ini tentunya ya kita hadir di musola ini tanpa nikmat, tanpa Allah menggerakkan hati kita, tentunya aku tidak akan hadir di musola ini. Ya kan? Nah, makanya kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan banyak nikmatnya. Apa saja nikmatnya yang bisa kita sebutkan? Kesehatan, apalagi? Ya, apalagi? Banyak kan? Tentunya antum sampai di sini, kalau Allah tidak gerakkan hati antum, pasti antum tidak akan gerak. Lebih baik di rumah, lebih baik dengan ayah bunda, dengan adik kakak, lebih enak dulu. Tapi Allah gerakkan hati antum untuk datang di musola ini bersama-sama kita hadir untuk buka bersama. Tentunya Allah menggerakkan hati antum itu tidak semerta-merta hanya karena makan bersama, ya kan? Pasti akan ada ilmu yang antum dapatkan pada sore hari ini tanpa antum sadari mungkin nanti, ya. Tanpa antum sadari ilmu yang antum dapatkan ketika antum melanjutkan untuk jenjang lebih tinggi. Selanjutnya, tentunya Allah memilih antum untuk datang ke sini, ya. Hanya orang-orang pilihan saja yang Allah pilihkan untuk bisa datang ke sini, hadir bersama-sama, hadir untuk buka bersama. Nah, ada berapa orang yang tidak hadir? Masih ada kawan yang hadir? Masih ada kan? Nah, pasti ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang kawan-kawan nanti tidak bisa hadir di sini, ya. Nah, antaranya mungkin sudah diberikan nikmat kesehatan, sudah diberikan nikmat kesempatan. Nah, mereka tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hadir bersama-sama, buka bersama di musola. Nah, Ustaz tanya dulu, ada di sekolah lain yang seperti ini? Ada nggak? Kalau ada pasti satu ini kan, satu sekolah ya kan? Nah, kita ini kan per, nah, tidak ada kan per kelas, tidak per satu sekolah. Nah, aku tentunya harus bersyukur karena aku dapat ya orang-orang pilihan yang Allah berikan untuk sama-sama menikmati nikmat Allah yang sudah diberikan begitu banyak berupa kesehatan dan kesempatan. Oke. Nah, selanjutnya ya tentunya Allah memberikan kesempatan ini supaya aku pergunakan dengan sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita setelah nikmat diberikan oleh Allah? Dengan cara apa kita mengucap alhamdulillah, apalagi ya, bersyukur. Nah, itulah yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan ya atas nikmat Allah yang diberikan kepada antum semuanya, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nanti akan ditambah ya, tanpa terasa akan ditambah nikmat itu. Contohnya apa? Nikmat itu akan ditambah ketika kita syukuri. Kita akan selalu, badan kita akan selalu sehat. Nah, itu contohnya. Dan kita tidak perlu malas-malasan lagi. Nah, itu contoh kecilnya. Ya, tanpa kita sadari, artinya ya, ketika kita sehat, ketika kita ada kesempatan, gunakan kesempatan dan kesehatan kita itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lalaikan. Ya, nah itu yang perlu kita syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya untuk bagaimana selanjutnya untuk cara kita supaya Allah memberikan terus nikmat itu? Tentunya tadi dengan mensyukurinya. Nah, syukurinya itu ya diantaranya kita harus
berzikir, beribadah, ya, bersolawat. Nah, beribadah itu banyak sekali macamnya. Ada beribadah yang berupa ibadah yang langsung kepada Allah. Nah, seperti ini kita datang ke sekolah ini beribadah kan? Beribadah kan? Nah, beribadah kan sebenarnya. Nah, itu termasuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena kita datang ke sekolah itu tidak hal dan tujuannya adalah untuk tujuannya apa tadi? Untuk juga menuntut ilmu, tugas kita. Ya, tidak hanya kita makan bersama, tidak hanya kita buka bersama, tapi kita juga menuntut ilmu. Ada tadi kegiatan yang ditampilkan oleh kawan-kawan antum di situ. Banyak sekali kan ilmu yang kita dapatkan tanpa kita sadari. Ya. Nah, pada bulan Ramadan ini, sebenarnya kita sebagai umat Muslim tentunya harus banyak sekali bersyukur. Ya, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Belum tentu yang tahun ini kita dapat melaksanakan puasa. Ya. Kawan-kawan kita sebelum kita, saudara-saudara kita, kalau kita bahkan, ya, tidak bisa ikut ketemu di bulan Ramadan. Dan makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh ini ada sebuah kisah, ya, yang sangat perlu kita jadikan pelajaran. Nah, jadi tentang bersyukur. Yang pertama, ada seorang raja, dia punya kawan. Nah, kawannya ini apa dia? Pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu hari raja ini, ya, seorang raja, dia hobinya berburu. Tahu berburu? Kalau berburu biasanya kemana? Ke mall, ke hutan, ke mana lagi? Nonton atau kemana? Kalau berburu biasanya kemana? Kalau seorang raja, tentunya ke hutan, ya kan? Nah, ada seorang raja yang hobinya berburu mencari hewan di hutan. Nah, pada saat berburu ada kejadian insiden. Dia kan membawa ini. Kalau berburu biasanya ada membawa senapan atau tembak untuk menembak buruannya. Nah, pada saat di perjalanan ada insiden. Nah, tertarik pula apanya ini? Pelakunya. Tertarik pelaku tembaknya tadi mengenai ibu jari kaki seorang raja tadi. Apa yang terjadi ibu jarinya? Apa yang terjadi ibu jari seorang raja tadi? Hancur dan patah ibu jarinya itu. Hilang ibu jarinya. Nah, pada saat dia merasa kesakitan, apa kata kawannya tadi? Apa dia bilang? Untung masih ada 9 jari. Coba kalau aku begitu kan, apa yang aku lakukan sama kawan yang bilang seperti itu? Aku sudah merasa kesakitan. Apa yang aku bilang? Yakin tuh. Ini, aku sudah kesakitan, ya, aku sudah kesakitan ini. Tapi aku apa dibilang sama kawannya? Untung masih ada sisa jari 9. Aku sudah menangis itu. Apa yang aku bilang? Pasti aku marah kan? Nah, pasti emosi, pasti marah kepada kawan yang bilang tadi. Nah, begitu juga dengan raja. Raja tadi marah dia pada kawannya yang bilang tadi, dibilangnya apa pun masih ada 9 jari. Nah, pada saat itu juga raja memerintahkan anak buahnya untuk kawannya tadi, ini
pada kawannya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, jadi di penjara kawannya tadi tidak jadi ikut dia berburu. Nah, setelah di penjara, ya, dia tidak jadi guru, balik lagi ke ke tempat kerajaannya. Kawannya juga karena bilang seperti itu, karena raja marah, akhirnya dimasukkan penjara. Nah, kemudian setelah selang kurang lebih 3 bulan, ya, raja ini karena jarinya tadi sudah sembuh, karena akhirnya raja ini mengajak pengawal-pengawalnya untuk berburu lagi di hutan. Pada saat berburu, ya, sang raja ini tidak sadar, tanpa disadari jauh sekali perjalanannya sampai ke kampung, sampai ke daerah yang di kampung itu, ya, yang di kampung itu manusianya adalah manusia kanibal. Tahu manusia kanibal? Apa? Ya, manusia pemakan manusia. Sampai ke dalam situ, ya, setelah masuk ke dalam kampung itu, apa yang terjadi? Anak buahnya habis semuanya dimakan oleh manusia yang ada di kampung itu. Karena mereka manusia itu adalah manusia kanibal. Jadi habis semuanya anak buahnya tadi dimakan oleh dalam satu kampung. Tinggal satu sisanya. Siapa sisanya? Hah? Siapa sisanya kira-kira? Ya, tinggal satu sisa. Rajanya saja yang tidak dimakan oleh manusia kanibal tadi. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Padahal pengawalnya habis nih. Semua pengawal-pengawalnya ada puluhan ribu dan habis dimakan oleh manusia kanibal tadi. Tinggal seorang raja yang tidak dimakan. Karena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ceritanya? Karena jempol kaki udah hilang, ibu jarinya hilang tadi, putus. Hanya gara-gara satu itu, ya, seorang raja tadi tidak dimakan oleh manusia kanibal. Selamat dia, pengawalnya habis, dan dia dilepaskan. Seorang raja tadi dilepaskan. Apa kata raja? Seorang raja tadi langsung lari pulang, ya. Kemana dia? Langsung mencari kawannya yang dimasukkan di dalam penjara tadi. Nah, dia langsung bercerita sama kawannya tadi, ya, bahwasanya di sana ada seorang kampung yang dimakan habis, ya, pengawalnya sampai habis, tinggal satu sisa, ya, rajanya saja. Karena apa? Karena jempol kakinya tadi yang tidak karena cacat tadi, makanya manusia kanibal tidak mau memakannya. Ya, akhirnya kawannya yang di penjara tadi juga bersyukur, ya, bersyukurnya bukan karena kawannya yang jadi raja tadi tidak dimakan oleh manusia kanibal, akan tetapi bersyukur karena dia tidak ikut berburu, ya kan? Kalau seandainya dia ikut berburu, otomatis dia akan dimakan juga oleh manusia kanibal tadi. Nah, makanya kawannya tadi juga bersyukur seperti itu, sehingga tidak jadi dimakan oleh manusia kanibal. Jadi singkat ceritanya, ya, apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita itu? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus selalu bersyukur apapun, ya, apapun yang ada, kita harus selalu bersyukur, tidak boleh mengeluh. Apalagi kita seorang pelajar, ya. Nah, menimba ilmu, mencari ilmu itu tidak semudah seperti kita harus langsung dapat, tidak. Ya, banyak sekali rintangannya, terutama rintangan malasnya, ya kan? Banyak sekali, ya. Nah, dari cerita itu bahwasanya, ya, dari satu gara-gara satu yang sakit tadi karena jempol seorang raja itu terkena tembak tadi. Kalau seandainya dia berbalik
sembilan jari, ya. Nah, disitulah makanya seorang raja akhirnya dia lari pulang, kawannya tadi dikeluarkan dari penjara, artinya tidak ada di penjara lagi, ya. Nah, jadi dari situlah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita diberikan fisik yang utuh. Ada telinga antum yang kurang, ada yang kurang satu telinganya, coba dicek. Pegang sendiri telinganya, ada yang kurang, nanti sampai sini kurang. Hidungnya, lubangnya ada satu. Nah, kalau giginya pasti sebagian ada yang hilang, tapi akan tumbuh lagi. Itu kalau begitu, ya. Nah, tangannya ada yang kurang, jarinya ada yang hilang, lengkap jarinya. Matanya ada yang kurang, ada kan? Tentunya itulah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita nikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan kita yang kurang dengan anggota tubuhnya? Ya, tapi dia masih punya semangat untuk hidup, untuk mencari ilmu, untuk membaca Al-Quran, ya kan? Banyak kan sekarang yang buta, bahkan dia seorang anak yang mereka tidak bisa berjalan, dia masih punya masih punya kemauan untuk menghafal, untuk membaca atau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang sempurna, yang dikasih kesempurnaan anggota tubuh kita? Adakah kita keinginan untuk seperti itu? Tentunya kita harus tingkatkan, ya, harus kita tingkatkan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diberi anggota tubuh yang lengkap, ada tangan, ya kan? Seharusnya tangan digunakan untuk apa? Yang baik-baik. Ada mulut, nah, jaga mulutnya yang baik-baik. Ada mata, jaga mata yang baik. Itulah cara kita diantaranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, maka dari itu, ya, perlu saya sampaikan bahwasanya selama kita hidup di dunia ini, selama kita masih diberikan nafas, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman itulah, ya, dengan iman itulah kita akan diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya. Nah, itu poinnya. Jadi judulnya apa? Saya tahu. Ya, judulnya adalah bersyukur atas nikmat Allah. Itu judulnya. Ya. Untuk itu, ya, setelah kita di tempat selama bulan Ramadan seperti ini, tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa kita menjadi puasa yang lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Agar puasa kita, ya, menjadi puasa yang memberikan kita banyak ilmu, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa ini. Ya. Apa sebenarnya tujuan puasa yang sebenarnya? Melatih kita untuk, ya, banyak. Tentunya yang pokok utamanya adalah supaya kita menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu catatan, takwa itu banyak sekali, tapi utamanya bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan